Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan sebuah kisah kepada para sahabat. Beliau mengatakan bahwa di zaman sebelum kalian ada seorang laki-laki pembunuh. Dia sudah membunuh 99 orang. Bayangkan 99 orang sudah dia bunuh. Lalu terdetiklah dalam hatinya dia ingin memperbaiki diri. Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu si pembunuh ini bertanya kepada orang-orang, di mana di sini ada ahli agama yang dapat saya tanya? Maka ditunjukkanlah kepada orang-orang kepada seorang abid, yaitu seorang ahli ibadah. Maka laki-laki ini pun menemui ahli ibadah tersebut dan bertanya, aku ini seorang pembunuh. Aku sudah membunuh 99 orang. Namun sekarang aku ingin memperbaiki diri. Bisakah kira-kira Allah akan menerima taubatku? Maka si abid itu mengatakan, oh tidak, taubatmu tidak akan diterima. Maka laki-laki itu kemudian menghunus pedangnya, lalu dia menebas leher sang ahli ibadah tersebut. Sehingga genaplah 100 orang yang sudah dia bunuh. Setelah itu dia pun bertanya kepada orang-orang, di mana ada orang lain yang bisa dia hubungi untuk bertanya jika dia ingin memperbaiki diri. Akhirnya orang-orang pun menunjukkan sampai bertemulah dia kepada seorang alim, orang yang beragama di dalam agama. Lalu si pembunuh ini bertanya kepada si ahli agama yang alim tersebut, sungguh aku ini seorang pembunuh, aku telah membunuh 100 orang. Apakah taubatku diterima jika aku bertaubat? Maka si alim itu mengatakan, ya, taubatmu akan diterima. Untuk itu tinggalkanlah kampung halamanmu dan pergilah ke kampung sebelah, sebab di sana banyak orang-orang soleh, orang-orang taat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di kampungmu banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan senang hati karena ingin bertaubat, ingin memperbaiki diri, laki-laki ini pun meninggalkan kampung halamannya menuju kampung orang-orang soleh, kampung orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang sekali sahabat-sahabat sekalian, di tengah jalan malaikat maut datang untuk menjemput ruhnya. Maka si laki-laki pembunuh itu pun meninggal dunia di tengah jalan. Ketika laki-laki ini sudah meninggal dunia, turunlah dua orang malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan, laki-laki ini berada di dalam penguasaanku. Akulah yang akan mengambilnya, dia menjadi bagianku. Karena dia meninggalkan kampung halamannya dalam rangka memperbaiki diri karena ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malaikat azab mengatakan, oh tidak. Meskipun laki-laki ini sudah bertaubat, akan tetapi dia belum sempat melakukan satu ibadah pun. Dia bukan ahli ibadah. Terjadilah perdebatan, perselisihan dan cekcok antara dua malaikat ini karena masing-masing mereka ingin mengambil si pembunuh ini berada dalam catatannya. Lalu turunlah salah seorang malaikat yang berwujud manusia. Lalu malaikat yang berwujud manusia itu bertanya kepada dua malaikat ini, apa yang sedang kalian cekcokkan? Apa yang sedang kalian perselisihkan? Lalu malaikat rahmat mengatakan, ini yang meninggal ini adalah seorang pembunuh, akan tetapi dia sudah bertaubat. Dia meninggalkan kampung halamannya, tempat orang-orang bermaksiat, menuju kampung orang-orang yang berbuat ketaatan. Akan tetapi ajalnya telah tiba, Allah mentakdirkan dia meninggal di tengah jalan. Maka dia adalah bagianku, aku yang akan mencatat kebaikannya.
Namun malaikat azab menyanggah. Akhirnya orang yang ketiga yang menyamar sebagai manusia ini mengatakan, kalau begitu solusinya begini. Kalian hitung jarak antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Kalau dia lebih dekat dari kampung yang dia tinggalkan, maka itu adalah bagian malaikat azab. Namun jika jenazahnya lebih dekat ke kampung yang akan dia tuju, maka dia menjadi bagian malaikat rahmat. Maka para malaikat ini pun mengukur tempat meninggalnya si pembunuh ini dengan kampung halaman yang dia tinggalkan ke kampung yang akan dia tuju. Bikudratillah, ternyata jenazah si pembunuh ini lebih dekat ke kampung yang akan dia tuju. Kampung orang-orang yang taat, kampung orang-orang yang berbuat amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya dia pun menjadi bagian malaikat rahmat. Sahabat-sahabat semua, kalau kita perhatikan kisah orang dulu ini, mungkin jarang ada di antara kita yang sudah melakukan dosa besar seperti yang dia lakukan. Mungkin kita tidak pernah melakukan pembunuhan, apalagi sampai 99 orang. Kalau orang yang sudah melakukan pembunuhan sampai 100 orang pun, taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Setiap kita pasti pernah berbuat salah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kalau seseorang tidak pernah berbuat salah dalam kehidupannya, itu suatu kesalahan. Apalagi kalau seseorang menganggap dirinya suci, tidak memiliki dosa, tidak memiliki noda, itu suatu kesalahan. Bahkan itu bentuk ujub yang akan melahirkan kesombongan kepada sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengetahui bahwa setiap kita anak Adam ini pasti pernah berbuat dosa baik kecil maupun besar, terang-terangan maupun tersembunyi. Maka Allah kemudian membukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Lebih-lebih lagi bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu sahabat-sahabat semua, apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa, baik dosa itu sedikit maupun banyak, baik dosa itu kecil maupun besar. Tapi kalau kita betul-betul menyadari kesalahan kita, lalu kita menyesal, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Allah menyayangi kita, Allah mengasihi kita. Bahkan salah satu bentuk dan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ialah Ia mengetuk pintu hati kita yang sudah berbuat maksiat, berbuat dosa. Dengan cara apa? Menyadari bahwa kita berbuat salah. Maka berbahagialah di antara sahabat-sahabat, teman-teman semua yang pernah berbuat dosa lalu dia menyadari dirinya pernah berbuat dosa. Berarti itu langkah pertama untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya orang-orang yang berbuat dosa dan mengakui dirinya berbuat dosalah yang akan tergerak untuk melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan dosa, namun tidak menyadari dan tidak mengakui dirinya sebagai orang yang menzolimi dirinya sendiri dengan dosa-dosa dan maksiat tersebut, sulit baginya untuk mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kata taubat itu terambil dari kata taba yang artinya secara harfiah kembali. Kembali pada fitrah kita. Kembali pada kesucian kita. Karena kita lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih.
Lalu setelah dalam kehidupan ini kita bergumul dengan berbagai macam maksiat, dosa, mafsadat. Lalu kita sadari dia dan kita mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, jangan berkecil hati, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, apabila kita ingin bertaubat, Imam An-Nawawi menyebutkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin bertaubat. Yang pertama, harus ada penyesalan di dalam hati kita. Sebab bagaimana mungkin seseorang akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada penyesalan atau belum ada penyesalan dalam hatinya terhadap semua maksiat yang pernah dia lakukan. Dan penyesalan itu berawal dari kita menyadari, oh ternyata saya sudah berbuat dosa. Ternyata saya khilaf. Ternyata saya telah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari pengakuan diri kita yang berbuat kesalahan, kezaliman dan dosa, baru akan muncul penyesalan. Dan kalau sudah seseorang sampai pada keadaan menyesal setelah berbuat dosa, berarti Allah akan menggerakkannya menuju tingkatan taubat atau rukun atau persyaratan taubat berikutnya. Jadi yang pertama, kalau kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus sesali diri kita dulu. Kita salahkan diri kita. Kita sesali semua perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kita sesali. Dan kadang-kadang sebagian dari bukti penyesalan itu kita meneteskan air mata. Kita menangis karena menyesalnya kita pernah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyesal, yang kedua, kita berazam di dalam hati, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang pernah kita tinggalkan, dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan berjanji tidak akan melakukan dosa, baik dosa yang sejenis yang pernah kita lakukan maupun dosa-dosa lain yang belum mungkin pernah kita lakukan. Kita harus berazam. Kita berjanji dalam hati untuk meninggalkannya. Meskipun pada akhirnya nanti dalam kondisi-kondisi tertentu dosa itu terulang lagi. Namun kalau sudah ada azam di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala akan membantu hambanya untuk mewujudkan azamnya tersebut. Itu sebabnya kalau kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyesal, lalu kita beristighfar, kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa. Meninggalkan perbuatan dosa dan semua wasilah yang akan mengarah kepada perbuatan dosa tersebut. Kalau selama ini kita melakukan maksiat atau dosa disebabkan oleh teman-teman kita, teman-teman dekat kita, maka tinggalkan untuk sementara teman-teman tersebut. Sebab ketika kita kembali kepada mereka, mereka akan mempengaruhi kita untuk kembali melakukan maksiat. Sehingga yang paling baik bagi kita yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan teman-teman yang selama ini selalu mengajak dan mengganggu, menggoda kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan. Sebab Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu terkadang bergantung pada agama temannya. Bagaimana agama temannya? Kalau temannya itu adalah orang yang memiliki agama yang kuat, maka dia akan mempengaruhi temannya yang lain supaya juga agamanya kuat. Tapi kalau kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang agamanya lemah, ibadahnya lemah, bahkan meremeh-remehkan ibadah, biasanya kebiasaan tersebut akan menjangkiti kita yang dekat dengan mereka. Itu sebabnya tinggalkan teman-teman yang selama ini selalu mengajak kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyesali, kemudian beristighfar,
Lalu kita meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Lalu yang ketiga, hendaknya kita ganti perbuatan maksiat itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutupi maksiat itu dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, kata Imam Nawawi, kalau dosa itu berkaitan dengan hablum minallah, maka cukup dengan syarat yang tadi. Insya Allah, Allah akan menerima taubat hambanya. Tapi kalau dosa yang kita lakukan itu dosa yang berkaitan dengan hablum minan nas, yang ada kaitannya dengan sesama manusia, maka hendaknya kita mendatangi orang yang pernah kita zalimi, lalu kita meminta maaf. Kalau memang dia sudah meninggal dunia, datangi anaknya. Kalau anaknya ada, minta maaf kepada anaknya. Atau jenis dosa yang kita lakukan kepadanya, misalnya pernah mengambil barang milik orang lain, kembalikan barang itu. Sebab kalau si pemilik barang belum memaafkan, belum meridhoi sampai hari kiamat, itu tetap akan menjadi persoalan, menjadi masalah bagi kita. Namun kalau orang yang pernah kita ambil barangnya, mungkin kalau orang yang menjadi pencuri sapinya, kambingnya, kudanya, alat elektroniknya, atau mungkin uangnya, atau apa saja namanya. Kalau dia merelakan, dia mengikhlaskan, berarti kita sudah lepas dari urusan-urusan duniawi. Yang mu'allikun bainan nas, yang berkaitan dengan manusia. Ini agak berat ya. Agak berat dan agak rumit taubatnya orang dari dosa-dosa yang berkaitan dengan hablum minan nas. Dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Kalau kita pernah memfitnah orang lain, kalau kita ingin bertaubat, maka pergi ke orang yang pernah kita fitnah, lalu sampaikan kepadanya dan minta maaflah. Kalau dia memaafkan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka sampai akhirat kita akan menemukannya. Kalau pernah kita menggibah seseorang, melakukan perbuatan ini itu padahal dia tidak pernah melakukannya, kita sebarkan di masyarakat, dia ini sudah begini. Ketika kita ingin bertaubat, hendaknya kita datangi orang yang pernah kita gibah, kita sampaikan bahwa saya pernah menggibah antum begini. Maka sekarang saya sadar, saya khilaf, maafkan saya. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Urusan kita menjadi ringan nanti pada hari kiamat. Tapi kalau dia tidak memaafkan, maka urusannya sampai pada hari kiamat. Itu beratnya taubat dosa yang mu'allikun bainan nas. Dosa yang ada sangkut pautnya dengan hak adami, hak anak Adam, hak sesama kita manusia. Oleh karena itu, hadirin sekalian rahimakumullah, jangan berkecil hati. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, ampunan dan rahmat Allah jauh lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Jangan berputus asa. Jangan sampai mengatakan, apakah mungkin Allah akan menerima taubatku? Jangan. Sementara saya ini sudah melakukan berbagai macam dosa. Dosa apapun yang sudah Anda lakukan. Tapi kalau betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa. Begitu banyak kisah orang-orang yang bertaubat. Mungkin kita sering mendengar murattalnya Syekh Mis'ari Rashid misalnya. Dulu beliau itu seorang penyanyi, memiliki suara merdu yang bagus, yang indah. Namun suatu ketika di tempat ia bernyanyi, bertemu dengan temannya hanya mengatakan satu kata. Alangkah baiknya kalau suara indah yang Anda miliki, Anda gunakan untuk membaca kalam Allah. Ternyata kalimat itu sangat menyentuh di hati Mis'ari Rashid. Kemudian dia mulai mempelajari Al-Quran, menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, sehingga beliau menjadi hafiz, bahkan menguasai qiraah as-sab'ah. Dan suaranya subhanallah didengar oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Ketika dia menjadi penyanyi, hanya didengar terkenal di Arab saja.
Namun ketika dia bertaubat dari perbuatan tersebut, lalu dia ganti dengan membaca kalam Allah di masjid-masjid, di musola-musola, terdengar bacaan beliau. Merdu, indah dan lembut sekali. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang betul-betul meninggalkan perbuatan maksiat. Yakinlah saudara-saudaraku sekalian, apabila kita betul-betul meninggalkan perbuatan haram, perbuatan maksiat, bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan mengganti sesuatu yang kita tinggalkan itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih menguntungkan, jauh lebih melegakan dan menenangkan kita fid dunya ila akhirah, dari dunia sampai akhirat. Bahkan Nabi SAW meskipun beliau tidak memiliki dosa, tapi beliau mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar setiap malam tidak kurang dari 70 kali. Nabi beristighfar bukan karena Nabi punya dosa, tetapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita semua, apabila Nabi yang tidak memiliki dosa tetap beristighfar sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih-lebih lagi kita orang yang bergelimang dengan dosa, orang-orang yang memiliki banyak dosa, bertumpuk-tumpuk dosa kita. Hanya saja Allah selama ini menutupi kita dari pandangan manusia. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka aib kita, mungkin tidak ada orang yang sanggup duduk dengan kita. Mungkin tidak akan ada orang yang mempercayai kita. Namun salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena Allah telah menutupi kesalahan kita, jangan dibuka, jangan dibicarakan, jangan sebarkan di media sosial, jangan dikisah-kisahkan, apalagi sambil merasa bangga mengisahkan maksiat-maksiat atau dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yakinlah, kalau kita betul-betul bertaubat, Allah akan menerima taubat kita. Dan Allah akan memperbaiki kehidupan kita ke arah yang lebih baik, yang lebih menenangkan. Sehingga banyak persoalan-persoalan yang dulu kita alami disebabkan maksiat itu, sedikit demi sedikit akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan keutamaan beristighfar atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.